Akibat penggundulan hutan. Mengelilingi hutan selalu menyuguhkan keindahan alam seperti kebersihan udara dan makhluk hidup di dalamnya. Semakin berkembangnya penduduk di bumi, aktivitas pun semakin kompleks, tidak lain terjadinya penggundulan hutan. Hutan hijau pun terancam punah. Akankah hal ini pula mengancam kita? Hutan bukan hanya sekumpulan pohon saja, tetapi di situ terjadi ekosistem yang kompleks. Ada banyak spesies tumbuhan, hewan, jamur, mikroorganisme yang mampu mempengaruhi iklim, termasuk air minum dan udara yang bersih. 1000 tahun yang lalu, sebagian daratan tertutup dengan hutan yang tak pernah kita bayangkan seperti sekarang. Hutan memberikan kita bahan baku untuk bangunan, kertas, obat-obatan, dan makanan. Di sekolah, kita diajarkan bahwa pohon itu mempunyai alat untuk melakukan proses fotosintesis, kemudian menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen yang penting untuk kehidupan, yakni proses respirasi. 1 juta hektar hutan musnah per tahun, menimbulkan lepasnya karbon dan terakumulasi dalam tanah di bawah pohon mengakibatkan efek rumah kaca. Dengan musnahnya hutan, banyak jenis hewan yang akan musnah, kemudian berlanjut kepada musnahnya seluruh ekosistem. Hal tersebut ditandai dengan musnahnya beberapa spesies tanaman yang penting untuk kehidupan manusia. Adapun penebangan pohon secara sembarangan menimbulkan erosi tanah lalu berakibat banjir. Karena tidak ada yang menahan aliran air, itulah sebagian kecil akibat penggundulan hutan. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita bisa menggunakan produk kertas secara rasional dan irit. Beli produk kertas bertanda daur ulang karena memang diproses daur ulang. Gerakan penghijauan di sekitar lingkungan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya penggundulan hutan. Yang penting selalu mengingat untuk melestarikan apa yang sudah alam berikan. Sadari untuk menjaga bumi kita dari bencana lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa luas kawasan hutan di Indonesia pada tahun 2018 tercatat sekitar 125,9 juta hektar atau seluas 63,7% dari luas daratan di Indonesia. Dengan luasan tersebut, Indonesia menempati peringkat ketiga negara yang memiliki hutan hujan tropis terluas setelah Brazil dan Kongo. Deforestasi di Indonesia sering terjadi karena adanya program pembangunan lahan, permukiman dan pertanian di areal transmigrasi yang mengharuskan untuk dilakukannya pembukaan hutan. Selain itu, juga banyak terjadi alih fungsi hutan untuk kegiatan pertambangan dan perindustrian yang seringkali hal ini memunculkan konflik, baik konflik antara masyarakat dengan pengusaha maupun konflik antara pengusaha dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat angka deforestasi di Indonesia pada tahun 2016-2017 mengalami penurunan menjadi 496.370 hektar, yang deforestasi sebelumnya sebesar 630.000 hektar. Penurunan ini disebabkan adanya upaya perbaikan tata kelola kebijakan secara berlapis. Pencegahan kebakaran hutan juga dilakukan demi menekan laju deforestasi akibat kebakaran hutan dan lahan. Dalam perspektif ilmu kehutanan, deforestasi dimaknai sebagai situasi hilangnya tutupan hutan berserta atributnya yang berimplikasi pada hilangnya struktur dan fungsi hutan itu sendiri. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tahun 2009 nomor P30
tentang tata cara pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dengan tegas menyebutkan bahwa deforestasi adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, deforestasi diartikan sebagai penebangan hutan. Deforestasi ini biasanya terjadi ketika areal hutan ditebang habis atau diganti dengan bentuk penggunaan lahan lainnya. Deforestasi juga dapat kita kenal dengan istilah penggundulan hutan yang biasanya dilakukan untuk mengubah fungsi lahan menjadi fungsi lain seperti fungsi lahan pertanian, peternakan, maupun lahan permukiman. Deforestasi terjadi karena desakan konversi lahan. Konversi lahan hutan bertujuan untuk penyediaan lahan pemukiman, infrastruktur, atau bahkan lahan industri. Selain itu, deforestasi juga bisa disebabkan oleh kepentingan pembukaan wilayah hutan untuk perkebunan, pertanian, peternakan, hingga pertambangan tanpa melakukan upaya reboisasi atau penanaman kembali. Berdasarkan catatan WWF atau World Wildlife Fund, faktor utama yang menyebabkan terjadinya deforestasi antara lain konversi pertanian. Populasi manusia yang terus bertambah mempengaruhi peningkatan kebutuhan dan pasokan bahan pangan. Untuk memenuhi hal tersebut, banyak wilayah hutan yang dirubah fungsinya menjadi lahan perkebunan. Selain itu, permintaan terhadap biofuel sebagai salah satu jenis energi alternatif juga memaksa adanya perluasan wilayah perkebunan kepala atau kelapa sawit secara besar-besaran. Selanjutnya, kebakaran hutan. Setiap tahun, jutaan hektar kawasan hutan lenyap akibat terjadinya kebakaran hutan. Hal ini membuat deforestasi menjadi semakin parah dibandingkan deforestasi yang disebabkan oleh kegiatan konversi pertanian dan lainnya. Kerugian akibat kebakaran hutan juga berpotensi menghilangkan plasma nutfah. Selain itu, kebakaran hutan akan menimbulkan ancaman kesehatan bagi manusia, risiko kehilangan materi, bahkan merenggut nyawa. Illegal logging. Sekitar 50% pemanenan kayu di hutan-hutan alam termasuk kegiatan illegal logging. Pemerintahan di berbagai negara telah mencoba mengawasi praktik pelanggaran ini, mulai dari kegiatan pemanenan hingga perdagangannya. Namun untuk saat ini illegal logging belum bisa diberantas secara efektif. Banyak hutan hujan tropis di wilayah Brazil, Indonesia, Kongo, dan Rusia masih menjadi ajang penebangan liar. Dan yang terakhir, penggunaan kayu bakar. Sebagian penduduk dunia masih menggunakan kayu sebagai bahan bakar sehari-hari. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya deforestasi. Bahkan, setengah dari illegal logging didorong oleh permintaan kayu bakar. Dampak deforestasi. Deforestasi memberikan dampak buruk bagi manusia dan lingkungan, sebab hilangnya pepohonan di dalam hutan dapat menjadi pemicu bencana alam serta perubahan iklim dunia akan semakin cepat. Berikut ini adalah akibat dari deforestasi, antara lain 1. Hilangnya keanekaragaman hayati. Hutan memiliki lebih dari 80% keanekaragaman hayati, oleh sebab itu, hutan disebut sebagai gudang dari keanekaragaman hayati. Apabila hutan hilang, maka kita juga akan kehilangan keanekaragaman tersebut. 2. Erosi. Tanah yang tidak tertutup oleh vegetasi hutan akan lebih mudah mengalami pengikisan. Akibatnya, tingkat kesuburan tanah akan berkurang dan dapat menyebabkan bencana banjir hingga tanah longsor. 3. Siklus air terganggu. Hutan yang hilang akan mengakibatkan berkurangnya penguapan air tanah oleh pohon. Kondisi ini berakibat pada iklim dan cuaca yang berubah menjadi lebih kering.
karena cuaca atau curah hujan akan berkurang. 4. Hilangnya mata pencaharian masyarakat. Jutaan orang di dunia menggantungkan hidupnya pada hutan. Hutan bermanfaat untuk kegiatan bertani, perikanan, berburu, dan lain-lain. Apabila hutan hilang, maka akan hilang pula mata pencaharian mereka. Deforestasi yang semakin meningkat lajunya dapat dicegah dan dilakukan penanggulangan. Pencegahan bertujuan agar tidak semakin meningkatnya laju deforestasi, yang mana pencegahan dapat dilakukan dengan penebangan sistem tebang pilih. Sistem tebang pilih dapat tetap menjaga keberlangsungan ekosistem hutan dan fungsinya sebagai penyangga kehidupan. Sistem tebang pilih juga harus dilakukan penanaman kembali sehingga kegiatan keduanya tidak menimbulkan kerugian. Pencegahan deforestasi saat ini lebih banyak digaungkan oleh para penggiat konservasi. Hal ini dilakukan untuk menekankan laju hilangnya hutan sehingga mengurangi emisi gas rumah kaca. Pencegahan ini juga dapat dilakukan dengan melindungi hutan-hutan yang ada dari ancaman berbagai proyek pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Penanggulangan deforestasi saat ini dilakukan dengan penanaman kembali dalam bentuk reboisasi atau penghijauan. Nah, reboisasi itu juga merupakan penanaman kembali pepohonan di kawasan hutan. Sedangkan penghijauan adalah penanaman kembali hutan atau pohon di kawasan non-hutan atau kawasan budidaya. Hutan gundul tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu, dilakukanlah penanaman kembali dengan harapan tumbuhnya hutan yang baru sehingga dapat menjalankan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan. Nah, deforestasi selalu diartikan sebagai penggundulan hutan untuk mengalih fungsikan menjadi pertanian, peternakan, maupun pemukiman. Deforestasi tidak akan menimbulkan kerugian selama dilakukan pemanfaatan kembali yang efektif. Namun, hal tersebut akan merugikan jika lahan kosong tersebut tidak dilakukan penanaman kembali sehingga menjadi gersang serta membahayakan saat musim hujan. Deforestasi dapat menyebabkan perubahan iklim secara tidak langsung. Pemanasan global merupakan hal utama dalam perubahan iklim. Pemanasan global terjadi akibat banyaknya jumlah gas rumah kaca di atmosfer. Karbon dioksida atau yang bisa dikenal dengan CO2 merupakan gas rumah kaca yang paling banyak dihasilkan dari sebagian besar kegiatan manusia. Nah, pada kasus kodeforestasi, emisi CO2 yang dikeluarkan menyumbangkan 6-17% terhadap emisi global, yang berarti angka ini berada pada peringkat kedua penyumbang CO2 terbesar setelah pembakaran bahan bakar fosil. Hutan sebagai penyimpanan cadangan karbon terbesar dapat menyerap karbon dioksida berlebih di udara dan mengonversinya menjadi oksigen melalui proses fotosintesis. Lebih dari 200 miliar ton karbon dapat disimpan di dalam hutan. Jumlah tersebut 40 kali lebih besar daripada jumlah karbon yang dihasilkan akibat pembakaran fosil. Terjadinya deforestasi sangatlah berpengaruh dalam perubahan iklim dengan kaitannya terhadap karbon yang ada di udara. Jumlah karbon yang terlepas ke atmosfer dalam deforestasi tidak hanya disebabkan oleh lepasnya karbon dari biomasa tumbuhan yang mati. Hal tersebut dapat mengurangi kemampuan bumi dalam menyerap kembali karbon dari atmosfer melalui proses fotosintesis. Selain itu, pada tanah gambut, apabila pohon di atasnya hilang, maka tanah tersebut akan melepas karbon yang tersimpan di dalamnya. Baik, perkenalkan saya Elven Hardius, NIM 190339090. Kali ini saya akan memperlihatkan situasi dan kondisi hutan di daerah saya di Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara. Di daerah saya ini terjadi yang namanya deforestasi atau penebangan hutan secara sembarangan oleh beberapa oknum. Nah, ini mereka lakukan dengan cara menebang pohon secara sembarangan. Di situasi di daerah saya ini biasanya terjadi oleh beberapa faktor, disebabkan oleh yang pertama biasanya itu perkembangan program-program pemerintah yang mengharuskan pembukaan lahan atau pembukaan lahan untuk menebang pohon demi membuka yang namanya lahan pertanian ataupun lahan perindustrian. Adapun juga faktor lain yaitu
alih fungsi hutan dijadikan sebagai lahan pertambangan, lahan perindustrian, lahan pertanian, sehingga ini juga dapat memicu konflik di antara masyarakat dengan pengusaha ataupun ataupun konflik antara pengusaha dengan lembaga masyarakat di bidang perlindungan lingkungan. Di sini bisa kita lihat keadaan di daerah saya terjadi penebangan hutan atau penebangan pohon secara sembarangan. Bisa kita lihat di sini. Di sini terjadi penebangan hutan secara sembarangan. Nah, penebangan hutan ini tentunya tidak baik dilakukan. Ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita agar kita senantiasa menjaga dan melindungi lingkungan, karena ini dapat menyebabkan beberapa akibat-akibat yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Demikian laporan dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya Fiska Wulandari akan memperlihatkan terjadinya deforestasi di daerah Matur, Kabupaten Agam. Deforestasi ini dilakukan oleh pemilik lahan sendiri dengan maksud untuk meningkatkan faktor ekonomi. Karena sebelumnya lahan ini hanya berfungsi sebagai hutan yang tidak ada manfaatnya. Karena itu, pemilik lahan melakukan deforestasi dan selanjutnya lahan ini akan ditanami dengan tanaman yang dapat meningkatkan faktor ekonomi seperti tanaman cabai, tanaman cengkeh, tanaman pisang, dan tanaman lainnya. Pemilik lahan menjelaskan bahwa lahan ini lebih kurang luasnya sekitar 2 hektar. Deforestasi ini akan dilanjutkan sampai lahan ini bersih dan siap untuk dilakukan penanaman dengan tanaman yang dapat dimanfaatkan. Dapat dilihat deforestasi yang dilakukan di daerah saya. Begitulah terjadinya deforestasi di daerah saya. Kalau di daerah saya ini, di daerah Matur, tidak terlalu sering terjadi deforestasi. Biasanya deforestasi ini dilakukan oleh pemilik lahan sendiri dengan maksud untuk membuka lahan agar dapat dimanfaatkan sehingga dapat meningkatkan faktor ekonomi. Sekian laporan saya.